Selamat siang Bapak Ibu Saudara yang kekasih, puji nama Tuhan. Kembali kita pada pagi hari ini boleh kembali belajar firman Tuhan. Dan pagi ini siang ini kita akan membahasnya di dalam kitab Yesaya pasal 25 ayat 6 sampai pasal 26 ayat yang ke-21. Terlebih dahulu kita akan masuk di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan kalau pada siang hari ini kembali kami anak-anak-Mu boleh belajar firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu yang akan memberkati hamba-Mu di dalam segala keterbatasan hamba-Mu ya Tuhan. Untuk boleh menyampaikan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan bagi kami semua pada siang hari ini. Kiranya Roh Kudus yang akan memimpin dan mengurapi hamba-Mu dan juga jemaat Tuhan yang mendengarkannya boleh mengerti, boleh menerima dengan pertolongan Tuhan sendiri. Kami percaya Tuhan dari awal hingga akhir, kami percaya Tuhan menyertai pembahasan pemahaman Alkitab kami pada hari ini. Terima kasih Bapa, terpuji nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Iya. Mari Bapak Ibu sebelumnya kita akan membaca bersama-sama di dalam kitab Yesaya pasal 25 ayat yang ke-6 hingga yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan semesta alam akan menyediakan di Gunung Sion ini bagi segala bangsa-bangsa suatu perjamuan dengan masakan yang bergemuk, suatu perjamuan dengan anggur yang tua benar, masakan yang bergemuk dan bersumsum, anggur yang tua yang disaring endapannya. Dan di atas gunung ini Tuhan akan mengoyakkannya, kain perkabungan yang diselubungkan kepada segala suku bangsa, dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa-bangsa. Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan Tuhan Allah akan menghapuskan air mata daripada segala muka, dan aib umatnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Sebab tangan Tuhan akan melindungi gunung ini, tetapi Moab akan diinjak-injak di tempatnya sendiri, sebagai jerami diinjak-injak dalam lubang kotoran. Apabila Moab mengembangkan tangannya di dalamnya, seperti cara perenang mengembangkannya untuk berenang, maka Tuhan akan mematahkan kecongkakan mereka dengan segala daya upaya mereka. Maka kubu-kubu tembokmu yang tinggi akan ditumbangkannya dan dirubuhkannya dan dicampakkannya ke tanah dan debu. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kalau kita melihat di dalam perikop ini, maka ini merupakan satu gambaran, satu kelanjutan tentang keadaan Sion di mana Tuhan yang memerintah dan menyatakan keselamatannya. Pemakaian kata gunung itu menunjukkan tentang Gunung Sion yang disebut di dalam pasal 24 ayat yang ke-23. Dengan demikian maka kita bisa melihat nyanyian yang diungkapkan dalam pasal 25 ayat 1 sampai 5 itu merupakan satu pendahuluan yang indah untuk kesukaan, untuk kesaksian bangsa-bangsa yang berduyun-duyun naik ke Sion. Kita bisa membaginya menjadi bagian kecil. Yang pertama ayat 6 sampai 8 yaitu bagaimana pesta kerajaan bangsa-bangsa, dan kemudian ayat 9 sampai 10a kesukaan di dalam Tuhan, dan ayat 10b sampai 12 bagaimana Moab dilemparkan ke dalam lubang kotoran. Ayat 6 sampai 8 kita sudah melihat bahwa bagaimana Tuhan dikatakan akan menyediakan di Gunung Sion bagi segala bangsa satu perjamuan dengan masakan yang bergemuk, yang perjamuan dengan anggur yang tua benar, masakan yang bergemuk dan sumsum, dan anggur yang tua yang disaring endapannya.
Bapak Ibu yang kekasih, kita bisa melihat bagaimana Sion menjadi pusat pemerintahan Tuhan atas bangsa-bangsa. Dan kesanalah bangsa-bangsa berduyun-duyun pergi untuk berbakti dan menerima pengajaran Tuhan. Di dalam bagian ini dinyatakan bahwa satu aspek yang penting, bahwa ada satu persekutuan yang baru dan sempurna bangsa-bangsa di Bukit Sion. Hubungan persekutuan ini dinyatakan di dalam satu perjamuan kerajaan yang diselenggarakan oleh Tuhan bagi bangsa-bangsa, raja-raja dan seluruh penduduk kota itu tanpa ada perbedaan. Dinyatakan ada kata dalam ayat 6, Tuhan semesta alam, yaitu Yahweh yang menaklukkan dan menguasai segala bala tentara, baik yang di langit maupun di bumi. Dia yang akan menyatakan segala kemuliaannya di Sion dan pemerintahannya sebagai raja atas bangsa-bangsa. Sesuai dengan hal yang kita baca, maka kita melihat gambaran mengenai Sion yang demikian tentunya ditafsirkan secara kiasan. Bagaimana dari Sion, yaitu satu tempat, pusat di mana Tuhan memerintah, akan mengalirkan berkat-berkat-Nya kepada semua bangsa-bangsa, baik secara spiritual maupun secara material. Tuhan yang akan mengadakan persekutuan yang abadi dan kesejahteraan di antara bangsa-bangsa dan di dalam alam semesta. Sejalan dengan berita perjanjian lama, maka berita perjanjian baru pun mengenai kerajaan Allah seringkali diberikan dengan perumpamaan perjamuan besar. Contohnya dalam Injil Lukas pasal 14 ayat 15 hingga yang ke-24. Dan di dalam Matius 22 ayat 1 hingga yang ke-14. Walaupun di dalam perjanjian lama lebih menekankan kepada perziarahan bangsa-bangsa, baik mereka yang naik ke Sion, sedangkan berita perjanjian baru lebih menekankan kepada soal pengutusan kesaksian ke dunia. Ayat 7 hingga yang ke-8 kita melihat bahwa di atas gunung ini Tuhan akan mengoyakkan kain perkabungan. Jadi kita melihat dari segala penjuru berbagai bangsa berduyun-duyun datang mengungsi ke Sion untuk mendapatkan keselamatan dan penghiburan. Mereka tidak kecewa oleh karena gunung itu Tuhan mengoyakkan kain perkabungan, yaitu yang menyelubungi segala bangsa. Mereka berkabung karena kesengsaraan dan penderitaan akibat adanya penghukuman bangsa-bangsa. Sehingga kain perkabungan di sini menunjukkan satu duka cita karena kematian dan kegelapan yang meliputi bumi itu, dan yang tidak mungkin dapat ditembus oleh usaha manusia sendiri. Bagaimana di dalam firman Tuhan dikatakan dalam ayat 7, tudung yang ditudungkan oleh bangsa-bangsa akan dibukakan, ya, akan digoyahkan. Jadi tudung yang menudungi bangsa-bangsa ini dapat diartikan secara spiritual. Bagaimana kita bisa melihat kain selubung diselubungkan di sini, dan tudung yang ditudungkan itu berarti tidak dipilih dan dipakai oleh mereka sendiri, sehingga dapat dimengerti bahwa mereka ingin terlepas dari semuanya itu. Memang bangsa-bangsa itu sudah berusaha dengan caranya sendiri untuk melepaskan diri dari kain dan tudung yang dirasakan mengganggu, tetapi mereka tidak berhasil. Tidak ada kemungkinan lain kecuali mereka begitu memiliki rasa yang bersedih ketika mereka mengungsi ke Sion. Mereka bertujuan untuk mendapatkan anugerah dari Tuhan. Tuhan yang bisa melepaskan semuanya itu, Tuhan yang bisa melepaskan mereka dari kuasa maut yang menjadi dasar atau penyebab segala duka cita dan penderitaan selama ini. Maka pada zaman baru di mana Tuhan sendiri memerintah, tidak ada maut dan timbullah kehidupan yang baru dan kekal.
Ayat 8 mengatakan bahwa ia akan meniadakan maut untuk seterusnya. Dan di dalam ayat ini kita bisa melihat bagaimana tidak dijelaskan atau diterangkan dengan cara bagaimanakah maut itu ditiadakan. Namun kalau kita melihat di dalam perjanjian baru, hal ini menjadi jelas bahwa dengan kebangkitan Yesus Kristuslah dan itu akan mengakibatkan bahwa kita melihat bahwa maut ditiadakan karena kebangkitan Kristus dan berakibat bagi orang yang percaya. Bagaimana dikatakan di sana bahwa aib umatnya juga akan dijauhkannya dari seluruh bumi. Hal ini ditafsirkan bahwa inilah merupakan satu pengaruh dosa yang menimpa kehidupan Israel sebagai umat perjanjian selama sejarahnya yang mengakibatkan Israel mengalami pembuangan. Dan setelah itu pun selalu dijajah oleh bangsa-bangsa yang besar. Tidak hanya aib umat Israel saja, melainkan juga aib seluruh umat Tuhan. Yaitu bagaimana bangsa-bangsa yang berhimpun di Sion akan disucikan dari aibnya oleh Tuhan dan semuanya menjadi baru. Hal ini semua kedengarannya amat ajaib dan sulit untuk dibayangkan oleh manusia di bumi. Namun demikianlah satu kenyataan bahwa Tuhan yang sudah mengatakannya bahwa Dia akan meniadakan maut untuk seterusnya. Bahkan aib umatnya dijauhkannya. Firman Tuhanlah yang mengatakannya dan firman-Nya tidak akan kembali dengan sia-sia. Ayat 9 sampai 10a mengungkapkan bagaimana sukacita di dalam Tuhan. Ayat 9 mengatakan bahwa pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah yang kita nanti-nantikan supaya kita diselamatkan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, bangsa-bangsa itu telah dilepaskan dari kuasa maut yang menimbulkan rasa duka cita. Kini mereka bersuka cita. Itulah sebabnya mereka memberikan satu respon. Mereka menyanyi, mereka memuji Tuhan, juru selamat mereka yang sesungguhnya, yang mereka nanti-nantikan. Yahweh bukanlah Allah yang asing bagi bangsa Israel dan umat, tetapi Dia adalah Allah perjanjian dengan Abraham. Itulah sebabnya Yahweh ini juga merupakan satu penggenapan dari segala sukacita dan segala harapan yang semula mereka tunjukkan kepada dewa-dewa, ilah-ilah mereka, dan ternyata itu semua adalah sia-sia belaka. Di dalam ayat 10 berkata bahwa sebab tangan Tuhan akan melindungi gunung ini, tetapi Moab akan diinjak-injak di tempatnya sendiri. Dan kita bisa melihat bagaimana Yahweh yang merupakan penggenapan dari segala cita-cita dan harapan, dan tidak mungkin itu ditujukan kepada dewa-dewa atau ilah-ilah, karena semuanya itu hanya sia-sia belaka. Namun kemudian kita melihat bahwa Yahweh yang sesungguhnya memenuhi segala harapan keselamatan bagi manusia. Tidak ada ilah lain sehebat dan semulia Yahweh kita. Oleh karena itu mereka bersuka cita dan bersorak-sorai memuji Tuhan, karena tangan Tuhan berdiam atau melindungi gunung Sion. Dan hal inilah yang menunjukkan keadaan yang permanen, keadaan yang kekal, bukan hanya sementara waktu. Puji Tuhan bahwa Tuhan kita, Dia yang akan memberikan keselamatan yang sejati. Ayat yang ke-10b hingga yang ke-12, bahwa di sana juga dikatakan bahwa apabila Moab mengembangkan tangannya di dalam, seperti cara perenang, mengembangkan untuk berenang, maka Tuhan mematahkan kecongkakan mereka. Kita bisa melihat di sini bahwa sekonyong-konyong
nama bangsa tertentu terkena hukuman dan mengalami nasib yang amat hina seperti bangsa Moab. Bangsa Moab tidak mendapat tempat dalam persekutuan Tuhan di Sion. Yang dimaksudkan di sini juga adalah mewakili bangsa-bangsa yang dibinasakan oleh karena kesombongan mereka. Dan berita ini juga senada dengan berita-berita hukuman lain mengenai Moab di pasal 15 dan 16. Dan di dalam pasal tersebut kita bisa melihat bagaimana Moab dilukiskan sebagai bangsa yang dikenal kesombongannya. Moab dikatakan kaya dengan tempat-tempat berhalanya. Oleh karena itu dikatakan mereka akan diinjak-injak dan dibuang di lubang kotoran. Dengan demikian Moab ditundukkan dan ditiadakan secara total. Bahkan dikatakan di tempat kotoran itu Moab masih berusaha untuk menolong dirinya sendiri. Moab terus berusaha mengangkat kepala dan mengembangkan tangannya seperti orang berenang. Akan tetapi pada saat itu Tuhan memerintahkan segala kecongkakan dan daya upaya Moab sehingga Moab tenggelam sama sekali. Di dalam ayat 12 mengatakan bahwa kubu-kubu tembokmu yang tinggi akan ditumbangkannya dan dirubuhkannya dan dicampakkannya ke dalam tanah dan debu. Dalam ayat 12 ini kita melihat ini adalah satu kelanjutan dari ayat sebelumnya bagaimana menyatakan ketidakberdayaannya Moab. Secara total bagaimana Moab diruntuhkan, tembok-temboknya yang tinggi dirubuhkan. Kubu-kubu tembok yang tinggi ini menyatakan atau menyimpulkan tentang kekuatan pertahanan, tentang perlindungan keselamatan kota. Namun kemudian Moab juga bisa mewakili bangsa-bangsa dan kota-kota yang dihancurkan. Di dalam pasal 25 ini kita bisa melihat mereka yang menyambut baik kasih Allah, maka mereka juga akan menikmati perjamuan besar di dalam kerajaan Allah. Akan tetapi pada pihak lain kita juga melihat bahwa mereka yang menolaknya seperti Moab, maka mereka hidup tanpa harapan dan makna. Mereka pikir bisa hidup aman dan sentosa sambil bersandar kepada kubu-kubu tembok mereka yang tinggi. Namun tentunya disinilah diungkapkan bahwa realita kehidupan manusia di tengah dunia dan masyarakat dewasa ini, mereka tidak bisa hidup tanpa Allah. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kita akan lanjutkan di dalam pasal 26 ayat 1 hingga yang ke-21. Kita akan baca bersama-sama. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada waktu itu nyanyian ini akan dinyanyikan di tanah Yehuda. Pada kita ada kota yang kuat untuk keselamatan kita. Tuhan telah memasang tembok dan benteng. Bukalah pintu-pintu gerbang supaya masuk bangsa yang benar dan yang tetap setia. Yang hatinya teguh, kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Sebab ia sudah menundukkan penduduk tempat tinggi. Kota yang berbenteng telah direndahkannya. Direndahkannya sampai ke tanah dan dicampakkannya sampai ke debu. Kaki orang-orang sengsara, telapak kaki orang-orang lemah akan menginjak-injaknya. Jejak orang benar adalah lurus, sebab Tuhan yang merintis jalan lurus baginya. Ya Tuhan, kami juga menanti-nantikan saat Engkau menjalankan penghakiman. Kesukaan kami ialah menyebut nama-Mu dan mengingat Engkau. Dengan segenap jiwa aku merindukan Engkau pada waktu malam. Juga dengan sepenuh hati aku mencari Engkau pada waktu pagi. Sebab apabila Engkau datang menghakimi bumi, maka penduduk dunia akan belajar apa yang benar. Seandainya orang fasik dikasihani, ia tidak akan belajar apa yang benar.
Ia akan berbuat curang di negeri di mana hukum berlaku dan tidak akan melihat kemuliaan Tuhan. Ya Tuhan, tangan-Mu dinaikkan, tetapi mereka tidak melihatnya. Biarlah mereka melihat kecemburuan-Mu karena umat-Mu, dan biarlah mereka mendapat malu. Biarlah api yang memusnahkan lawan-Mu memakan mereka habis. Ya Tuhan, Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami, sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukannya bagi kami. Ya Tuhan Allah kami, tuan-tuan lain pernah berkuasa atas kami, tetapi hanya nama-Mu saja kami masyhurkan. Mereka sudah mati, tidak akan hidup pula. Sudah menjadi arwah, tidak akan bangkit pula. Sesungguhnya Engkau telah menghukum dan memusnahkan mereka dan meniadakan segala ingatan kepada mereka. Ayat 15, ya Tuhan, Engkau telah membuat bangsa ini bertambah-tambah. Ya, membuat bertambah-tambah umat kemuliaan-Mu. Engkau telah sangat memperluas negerinya. Ya Tuhan, dalam kesesakan mereka mencari Engkau. Ketika hajaran-Mu menimpa mereka, mereka mengeluh dalam doa. Seperti perempuan yang mengandung yang sudah dekat waktunya untuk melahirkan, menggeliat sakit, mengerang karena sakit beranak. Demikianlah tadinya keadaan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami mengandung, kami menggeliat sakit, tetapi seakan-akan kami melahirkan angin. Kami tidak dapat mengadakan keselamatan di bumi, dan tiada lahir penduduk dunia. Ya Tuhan, orang-orang-Mu yang mati akan hidup pula, mayat-mayat mereka akan bangkit pula. Hai orang-orang yang sudah dikubur di dalam tanah, bangkitlah dan bersorak-sorai. Sebab embun Tuhan ialah embun terang, dan bumi akan melahirkan arwah kembali. Mari bangsaku, masuklah ke dalam kamar-Mu, tutuplah pintu-Mu sesudah engkau masuk. Bersembunyilah barang sesaat lamanya sampai amarah itu berlalu. Ayat terakhir 21, sebab sesungguhnya Tuhan mau keluar dari tempatnya untuk menghukum penduduk bumi karena kesalahannya. Dan bumi tidak lagi menyembunyikan darah yang tertumpah di atasnya, tidak lagi menutupi orang-orang mati terbunuh di sana. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, di dalam perikop ini dengan judul nyanyian puji-pujian karena kelepasan dan penghakiman yang diberikan Allah. Pasal ini mempunyai hubungan yang erat dengan pasal sebelumnya dan melanjutkan bagaimana nyanyian puji-pujian kepada Tuhan yang dimulai pada pasal sebelumnya. Dan kemudian kita bisa melihat hubungan yang hanya tampak bagaimana tentang kubu-kubu yang berkubu sudah diruntuhkan. Di dalam pasal ini bisa dibagi di dalam beberapa bagian. Ayat 1 sampai 6, bagaimana di sana kita melihat ada nyanyian kesukaan dan pengucapan syukur karena Tuhan telah melepaskan dan memberikan sentosa kepada orang-orang yang lemah dan sengsara. Dalam ayat 7 sampai 19 kita bisa melihat beberapa bagian. Ayat 7 sampai 10 kerinduan kepada Allah. Ayat 11 sampai 14 tentang orang fasik dipermalukan dan dibinasakan. Ayat 15 sampai 19-nya tentang Tuhan adalah penolong dan pemberi kehidupan bagi bangsanya. 20 sampai 21 tentang nasihat yang berhubungan dengan pelaksanaan penghukuman yang terakhir. Bapak Ibu yang kekasih, kita bisa melihat bagian yang pertama ayat 1 sampai dengan 3, yaitu nyanyian tentang kota yang teguh. Ayat 1 sampai 3 tadi kita bisa melihat pada waktu itu nyanyian ini akan dinyanyikan di tanah Yehuda. Ada kata pada waktu itu. Jadi hal ini menunjukkan bagaimana pelaksanaan hukuman Tuhan terhadap orang yang congkak dan yang sombong. Dan kepada kuasa Tuhan itu memberikan kelepasan bagi umatnya yang lemah dan sengsara. Yang menaikkan nyanyian adalah para penduduk kota yang kuat itu.
Bagaimana Sion yang menjadi tempat perlindungan dan sekaligus menjadi objek puji-pujian mereka. Dari Sion nyanyian itu meluas ke seluruh tanah Yehuda. Keteguhan kota Sion didasarkan atas kuat kuasa Tuhan sendiri yang lahir, hadir, berdiam di situ. Tembok-temboknya tidak akan roboh oleh karena Tuhan sendiri yang membangun dan meneguhkannya. Sehingga mereka bisa berlindung dan mengalami satu perlindungan yang sempurna di Sion. Ada kata kota yang kuat, ya, dikatakan pada kita ada kota yang kuat. Apa maksud kota yang kuat di sini? Kota kuat di sini mempunyai gambaran bagaimana tembok dan benteng, kemudian mempunyai pintu-pintu gerbang yang dijaga pada siang malam dengan ketat. Dan pintu gerbang ini dibuka sehingga para musafir dapat masuk. Para musafir inilah yang merupakan arak-arakan yang besar, terdiri dari orang Yehuda dan bangsa-bangsa lain yang menuju ke Sion. Sehingga kalau kita bisa melihat orang-orang yang masuk ke sana adalah dikatakan bangsa yang benar dan setia. Ya, karena dikatakan dalam ayat 2, bukalah pintu-pintu gerbang supaya bangsa yang benar dan yang tetap setia dapat masuk. Ada ungkapan kata bangsa yang benar, bangsa yang setia. Bangsa yang benar di sini adalah mereka yang sudah didamaikan oleh Tuhan dan kini mereka berdiri di hadirat Tuhan. Mereka memiliki hubungan yang benar sehingga kemudian mereka mengucap syukur kepada Tuhan. Bukan hanya bangsa yang benar, tetapi kemudian dikatakan bangsa yang setia. Kebenaran dan kesetiaan memang seringkali disebut bersamaan. Karena satu dengan yang lain tidak bisa terlepas. Bangsa yang benar dan kuat ini tidak lagi meninggalkan Tuhan, melainkan mereka tetap memegang teguh perjanjian anugerah Tuhan. Dan orang-orang yang demikianlah yang patut masuk ke Sion. Ayat yang ketiga, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah mereka percaya. Ayat yang ketiga ini menyatakan sikap dan keyakinan rohani para musafir yang memasuki pintu gerbang Sion tersebut. Mereka disebut sebagai orang-orang yang hatinya teguh, yaitu orang-orang yang memiliki pendirian dan sikap hidup yang tetap dan positif, yang tidak bisa digoyahkan dan tidak bisa dibuat menjadi bimbang dan ragu-ragu. Mereka adalah orang-orang yang tidak bisa dipengaruhi oleh segala angin pengajaran dan diombang-ambingkan oleh seperti gelombang laut. Dan orang-orang yang demikian adalah disebut sebagai orang yang percaya. Artinya adalah mereka yang telah menyerahkan dirinya sebulat-bulatnya kepada Tuhan dan menantikan segala sesuatu yang bijak daripada Tuhan sendiri. Orang ini tentunya akan dipelihara di dalam damai sejahtera. Orang fasik akan dipermalukan. Akan tetapi orang yang percaya kepada Tuhan dikatakan dia akan makin teguh imannya. Sehingga ia dapat bermegah dan bersukacita di dalam Tuhan. Dan selain itu dia juga akan menerima damai sejahtera yang sesungguhnya. Jadi kita bersyukur Bapak Ibu Saudara kekasih ketika bangsa yang benar dan bangsa yang setia itu adalah rangkaian orang-orang yang memegang teguh perjanjian anugerah Tuhan. Dan kemudian mereka-mereka inilah yang kemudian disebut sebagai orang yang hatinya teguh. Hatinya teguh karena mereka adalah orang yang percaya. Orang yang sudah menyerahkan diri sebulat-bulatnya kepada Tuhan. Dan mereka menantikan dengan baik apa yang akan dikerjakan oleh Tuhan. Terus akan dipelihara oleh damai sejahteranya. Mereka akan bermegah dan akan bersukacita di dalam Tuhan. Karena dikatakan mereka akan menerima damai sejahtera yang sesungguhnya.
Dalam ayat 4 sampai 6 yaitu seruan untuk percaya kepada Tuhan. Di dalam ayat 4 berkata, percayalah kepada Tuhan selama-lamanya. Sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Kita melihat ayat yang begitu indah. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya. Karena apa? Karena Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kita melihat bangsa-bangsa yang sudah yakin, sudah percaya, dan bagaimana mereka menghayati kasih setia Tuhan. Kini mereka akan menaikkan satu seruan kesaksian dan juga menghimbau kepada bangsa-bangsa yang mau mendengarkannya. Yaitu supaya mereka percaya kepada Tuhan untuk selama-lamanya. Orang yang mau merendahkan diri di hadirat Tuhan, serta mau memegang teguh janji-janji Tuhan, mereka tidak akan kecewa. Karena Tuhan digambarkan sebagai gunung batu yang kekal. Sehingga dikatakan tidak akan goyah, tidak akan berubah. Dan orang-orang yang bersandar kepadanya akan menjadi atau akan mendapatkan sandaran hidup yang kokoh. Di dalam pasal 17 ayat 10 juga dikatakan bukan saja digambarkan sebagai gunung batu yang kekal. Tetapi dalam pasal 17 ayat 10 Tuhan digambarkan sebagai gunung batu kekuatan kita. Jadi gambaran gunung batu di sini dijumpai di dalam kitab-kitab Mazmur juga. Bagaimana hal itu menggambarkan kekokohan, ya. Bagaimana dihubungkan juga dengan perlindungan yang aman dan juga dihubungkan dengan keselamatan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih, percayalah kepada Tuhan karena Dia adalah gunung batu yang kekal. Tuhan merupakan perlindungan yang kokoh di tengah-tengah arus gelombang, di tengah-tengah arus gelombang samudra kehidupan manusia. Biarlah kita terus percaya kepada Tuhan. Dia sumber gunung batu yang kekal. Perlindungan kita yang kokoh. Di dalam keadaan zaman yang menggoncang iman kita sekalipun, Dia tempat di mana kita boleh berlindung dan di sana kita akan merasakan ketenangan. Ayat 5 berkata, sebab Ia sudah menundukkan penduduk yang tinggi. Kota berbenteng telah direndahkannya sampai ke tanah dan dicampakkannya sampai ke debu. Ayat 5 memberikan gambaran bagaimana Tuhan gunung batu. Dan gambaran ini juga menggambarkan bahwa Tuhan gambaran yang statis, sedangkan di sini kita bisa melihat bahwa bagaimana Tuhan amat dinamis dan Dia begitu hebat di dalam segala tindakannya. Pasal 25 ayat 2 dan 12 itu menggambarkan bagaimana identitas kota di sini, bagaimana kita tidak bisa menemukannya. Tetapi kota benteng yang terletak di tempat yang tinggi, dengan demikian ditunjukkan juga dengan kekuatan dan kesentosaan benteng yang sulit direbut oleh musuh. Kita melihat hal ini ditunjukkan betapa besar kejatuhan tempat yang tinggi tadi sampai ke debu tanah. Karena Tuhan yang akan menundukkan kota yang teguh, yang sombong, itu sampai habis-habisan, ya, dan akan menjadi rata dengan debu dan tanah. Jadi kita bisa melihat bahwa orang-orang yang sombong, bahkan orang-orang yang merasa diri berada di tempat yang tinggi, kota yang berbenteng, tetapi Tuhan mampu merendahkannya. Bahkan dikatakan Dia akan menundukkan kota-kota yang sombong, kota-kota yang berbangga diri itu, mereka akan dihabiskan rata dengan tanah. Ayat 6 menggambarkan bahwa kaki orang-orang sempurna, kaki orang-orang sengsara, telapak kaki orang-orang lemah akan menginjak-injakannya. Bagaimana musuh yang sombong dan itu akan menjadi musuh kerajaan Tuhan. Bagaimana mereka yang sudah menindas umat orang percaya sedemikian rupa, sehingga umat Tuhan menjadi lemah, miskin dan menderita sengsara. Akan tetapi gambaran ini dibuat terbalik, dibuat Tuhan menjadi satu kenyataan yang terbalik. Bagaimana mereka yang dulu menindas,
Mereka menginjak-injak seperti debu, namun kemudian dikalahkan total dan direndahkan serendah-rendahnya. Bagaimana hal ini menjadi satu kenyataan. Kita bisa melihat kuat kuasa Tuhan sajalah yang menyebabkan hal itu bisa terjadi. Bagaimana kota yang kuat dengan kesombongannya dihancurkan oleh Tuhan. Tetapi mereka yang kemudian sudah ditendas, menderita sengsara, namun Tuhan kemudian mengangkat mereka. Dan itulah karena kuat kuasa Tuhan dinyatakan kepada umatnya. Bapak Ibu Saudara yang kasih, kita masuk di dalam pasal 7 hingga yang ke-14. Kita akan melihat yang pertama pasal 7 hingga yang ke-10. Adanya satu kerinduan kita kepada Tuhan. Ayat 7 mengatakan bahwa jejak orang benar adalah lurus, sebab engkau yang merintis jalan lurus baginya. Di dalam ayat 7 ini menyatakan bahwa merupakan satu pengakuan iman mengenai jalan Tuhan yang disediakan kepada orang-orang yang beriman. Ayat ini juga merupakan tema bagi ayat-ayat selanjutnya di dalam perikop ini. Bagaimana ayat ini diterjemahkan bahwa jalan orang benar adalah lapang. Hal ini tidak berarti bahwa jalan orang benar selalu enak, tanpa rintangan, tanpa kesulitan apapun. Tetapi yang dimaksudkan bahwa jalan orang benar adalah lapang adalah jalan ini lurus menuju kepada tujuan yang sesuai dengan kehendak Tuhan dan yang berkenan kepadanya. Dan jalan ini adalah jalan anugerah dan kelepasan. Jadi Bapak Ibu yang kekasih, jalan orang benar adalah lapang, bukan berarti jalan orang benar enak tanpa rintangan, tanpa kesulitan. Tetapi hal ini mengingatkan kepada setiap kita bahwa jalan orang benar itu akan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan akan berjalan sesuai dengan perkenanan Tuhan kepada mereka. Bagaimana jalan anugerah Tuhan dan jalan kelepasan itu dinyatakan bagi mereka. Untuk meluruskan dan melapangkan jalan itu, maka tentunya banyaklah rintangan yang harus dihilangkan. Bagaimana tembok-tembok yang tinggi yang menonjol, lubang-lubang yang dalam, itulah yang harus diisi dan ditinggikan. Inilah yang dikerjakan Tuhan untuk meratakan jalan itu. Melalui penghukuman orang-orang yang sombong dan yang tinggi hati. Dan pada sisi lain melalui pertolongan dan kekuatan orang yang tertindas dan rendah hati. Terkadang kita bisa melihat nampak berbelit-belit, membingungkan. Tetapi justru Tuhan meluruskan jalan dengan cara yang ajaib. Sehingga tampak lapang menuju kepada Tuhan. Dan sebenarnya jalan itu membahagiakan orang beriman. Dan kemudian mereka akan mengucap syukur. Ayat yang ke-8 mengatakan, ya Tuhan, kami juga menanti-nantikan saatnya Engkau menjalankan penghakiman. Kesukaan kami ialah menyebut nama-Mu dan mengingat Engkau. Hal ini indah sekali Bapak Ibu Saudara yang kekasih, bahwa Tuhan, kami menanti-nantikan saatnya Engkau menjalankan penghakiman. Kita bisa melihat bahwa bagaimana sama seperti sang pemazmur ya, yang menyatakan kerinduannya dan menantikan bagaimana pelaksanaan penghakiman oleh Tuhan. Di dalam keadaan yang mengecewakan dan menakutkan, maka ini merupakan satu pengakuan iman bagaimana menyatakan kesetiaan dan pengharapan hidup. Ini memberikan kesukaan iman bagi mereka yang berjalan pada jalan Tuhan yang lurus. Di dalamnya bagaimana mereka tidak bosan-bosan menyebut nama Tuhan. Tidak hanya sebagai formalitas belaka, tetapi mereka memiliki satu pengakuan yang hidup, pengakuan iman yang luar biasa, sehingga mereka mengalami satu persekutuan yang indah dengan Tuhan. Ya, jadi bagaimana mereka ketika merindukan, menantikan Tuhan, maka dikatakan kesukaan mereka adalah menyebut Tuhan dan mengingat Tuhan. Ya, jadi hal ini adalah hal yang luar biasa ya, bagaimana pengakuan mereka, kerinduan mereka untuk akhirnya merasakan satu persekutuan yang indah di dalam iman mereka kepada Tuhan. Ayat 9. Dengan segenap jiwa aku merindukan Engkau pada waktu malam,
juga dengan sepenuh hati aku mencari engkau pada waktu pagi. Sebab apabila engkau datang menghakimi bumi, maka penduduk dunia akan belajar apa yang benar. Ayat 9, mereka menyebut dan mengingat nama Tuhan, ya. Bagaimana mereka dikatakan semakin sungguh-sungguh dan mereka semakin rindu kepada Tuhan, ya. Jadi hal yang luar biasa Bapak Ibu, ya. Bagaimana mereka dengan segenap hati mereka merindukan Tuhan, ya. Jadi mengingat, mereka menyebut, mengingat dan kemudian mereka merindukan Tuhan. Kalau kita melihat dari kata aku kemudian berubah ya menjadi satu kata yang lain, itu menunjukkan satu hubungan pribadi. Bagaimana mereka menginginkan satu adanya hubungan pribadi, hubungan yang begitu erat, yang akrab dengan Tuhan. Jadi untuk menunjukkan intensitas kerinduan mereka, bagaimana mereka menyatakan bahwa dengan segenap jiwaku, ya. Jadi hal itu menunjukkan bahwa satu kerinduan yang begitu mendalam, ya, satu semangat yang begitu indah yang ada di dalam jiwa mereka. Bahwa kerinduan mereka bersifat dinamis dan kontinu, ya, bagaimana setiap malam, siang hari mereka rindu Tuhan. Ya, jadi karena mereka melihat bagaimana Tuhan yang bekerja, bagaimana penghakiman Tuhan kepada penduduk bumi, ya, mereka-mereka yang sungguh-sungguh dalam kesombongannya, kecongkakannya, tetapi kemudian mereka yang merendahkan diri di hadapan Tuhan, dikatakan mereka melihat kuasa dan kemuliaan Tuhan, ya, yang kemudian menyelamatkan, tetapi pihak yang lain dibinasakannya oleh Tuhan. Sehingga mereka sudah mengalami satu pekerjaan Tuhan yang begitu luar biasa itu, mereka semakin memiliki satu kerinduan kepada Tuhan yang sifatnya sangat dinamis dan kontinu. Tidak saat ini, tetapi terus-menerus adanya satu kerinduan untuk memiliki persekutuan yang indah dengan Tuhan. Bahkan di dalam ayat 10 dikatakan bahwa seandainya orang fasik dikasihani, ia tidak akan belajar apa yang benar. Ia akan berbuat curang di negeri di mana hukum berlaku dan tidak akan melihat kemuliaan Tuhan. Ada kata seandainya. Jadi kalau misalnya Tuhan mengasihi orang fasik, Tuhan mengasihi orang berdosa, Tuhan mengasihi orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, maka dikatakan, maka kemudian mereka mungkin akan terus berbuat dosa, ya Bapak Ibu, ya. Tetapi kita kemudian akan melihat bagaimana ketika Tuhan memberikan penghukuman kepada orang fasik, maka setiap orang kemudian akan belajar apa yang benar. Kalau tidak ada satu contoh, tidak ada satu kehidupan yang nyata, orang-orang tidak mungkin akan belajar dengan satu teladan yang nyata. Itulah sebabnya Bapak Ibu yang kekasih, bagaimana kita bisa melihat lukisan yang digambarkan di sini, bagaimana orang fasik yang tidak mau bertobat, maka dikatakan di sana sebenarnya Tuhan senantiasa memberikan waktu. Tuhan terus masih sabar, panjang sabar. Dia memperkenan mereka untuk hidup di dalam negeri di mana hukum Tuhan berlaku. Namun kemudian akan tetapi walaupun demikian, ketika mereka tidak belajar tentang tindakan penghakiman Tuhan, maka mereka pun tidak akan melihat kemuliaan dan kebenaran Tuhan itu. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara yang kekasih, ketika orang-orang fasik yang bertobat dikatakan mereka bertindak sesuai dengan kebenaran Tuhan, maka pertimbangan dan perhitungan Tuhan yang akan dinyatakan. Ketika mereka tidak mau bertobat, maka penghukuman Tuhan yang akan mereka terima, yaitu mereka akan mengalami kebinasaan. Tetapi bagi mereka yang bertobat, maka mereka akan mendapat pengampunan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang kekasih, kemudian kita lihat dalam ayat 11 hingga yang ke-14. Bagaimana orang fasik akan dipermalukan dan akan dibinasakan. Di dalam ayat 11 berkata bahwa ya Tuhan, tanganmu dinaikkan, tetapi mereka tidak melihatnya. Biarlah mereka melihat kecemburuanmu karena umatmu, dan biarlah mereka mendapat malu. Biarlah api memusnahkan lawanmu,
memakan mereka habis. Dan ayat 11 menyatakan bahwa Tuhan telah menaikkan tangannya. Berarti Tuhan sudah siap melaksanakan hukuman atas mereka. Akan tetapi dikatakan mereka tidak melihatnya. Itulah sebabnya kita bisa melihat hal ini diperingatkan oleh Nabi bahwa bagaimana Tuhan sendiri siap untuk bertindak dengan kuat kuasanya. Akan tetapi satu peringatan disia-siakan oleh mereka. Mereka bagaimana tidak melihat, mereka tidak mendengar, sekalipun mereka mendengar, tetapi mereka tidak mendengar. Di dalam ayat 11 Bapak Ibu yang kekasih dikatakan bahwa Tuhan telah menaikkan tangannya. Berarti Tuhan sudah siap melaksanakan hukuman kepada mereka. Tetapi dikatakan mereka melihatnya, tetapi mereka tidak melihat. Mereka mendengar, tetapi tidak mendengar. Itulah sebabnya hal itu ditunjukkan bagaimana ketika orang fasik menindas umatnya, maka Tuhan dengan kegairahannya, dia begitu semangat untuk melepaskan umatnya, dan tangan penindasan orang fasik yang merupakan lawan Tuhan, mereka dipermalukan. Lebih dari itu maka kita bisa melihat murka Tuhan dinyatakan sebagai api yang menghanguskan dan menelan mereka. Ayat 12. Ya Tuhan, Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami, sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukannya bagi kami. Kita bisa melihat dalam ayat 12 ini bahwa kegairahan Tuhan untuk menegakkan damai sejahtera bagi orang beriman setelah penghukuman kepada orang fasik itu selesai. Bagi kami, bagi orang-orang yang beriman, damai sejahtera itu akan dinyatakan oleh Tuhan. Bagaimana pemulihan kepada umatnya dengan Tuhan. Dan damai sejahtera itu dikerjakannya bagi setiap orang yang percaya dan menerima kebaikan daripada Tuhan itu sendiri. Itulah satu rahasia kebenaran bagaimana setiap orang beriman melihat satu pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Tuhan mau menyatakan kemuliaannya, bagaimana umatnya diberikannya damai sejahtera, umatnya diberikan kasih karunia, sehingga barang siapa yang merindu dan mencari Tuhan, mereka akan mengalami damai sejahtera yang sejati. Dalam ayat 13 juga menyatakan, ya Tuhan Allah kami, tuan-tuan lain pernah berkuasa atas kami, tetapi hanya nama-Mu saja kami masyurkan. Di dalam ayat 13 ini kita bisa melihat umat Tuhan mengakui bahwa Tuhanlah satu-satunya yang menjadi Tuhan dan Allahnya. Sepanjang sejarah umat Israel, kita melihat banyak tuan dan mereka berusaha untuk menyesatkan dan menindas mereka. Tuan-tuan, raja-raja, kultus-kultus, bagaimana orang Mesir, orang Kanaan, Babel dan sebagainya. Tetapi kita bisa melihat mereka telah membuat umatnya menjadi lemah, tertindas dan miskin. Akan tetapi kemudian kita bisa melihat ketika umatnya tetap percaya, mengenal Tuhan, kepada Tuhan, maka dikatakan dia sendiri memperlihatkan Tuhan adalah Tuhan yang besar, yang penuh dengan kasih setia. Mereka layak memuji dan menyembah Tuhan. Di dalam ayat yang ke-14 menyatakan bahwa mereka sudah mati, tidak akan hidup lagi. Sudah menjadi arwah, tidak akan bangkit pula. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, mereka-mereka yang tidak percaya kepada Tuhan, mereka menjadi arwah, mereka tidak bisa bangkit lagi. Bukan seolah-olah ayat ini menyatakan tidak ada kebangkitan, tetapi ayat ini mengingatkan kepada setiap kita bahwa orang-orang fasik mereka akan binasa dan mereka tidak akan hidup lagi. Kebinasaan musuh secara total memang belum jelas dalam perikop ini, tetapi kita bisa melihat bahwa orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, Tuhan memberikan kepada mereka bahwa mereka pada saat-saat tertentu mereka tidak bisa melepaskan secara total
kehidupan mereka daripada Tuhan. Ayat 15-19 mengingatkan pada kita bahwa Tuhan itu adalah penolong. Dia adalah pemberi kemuliaan di dalam kehidupan manusia. Ayat 15 mengingatkan pada kita bahwa ya Tuhan, Engkau telah membuat bangsa ini bertambah-tambah, membuat bertambah-tambah umat kemuliaan-Mu. Engkau telah sangat memperluas negerinya. Ayat 16 mengingatkan pada kita bahwa Tuhan tidak hanya melepaskan umatnya dari kuasa musuh itu, tetapi juga Tuhan membuat umatnya bertambah-tambah banyak. Oleh karena apa? Mereka hidup di dalam damai sejahteranya. Kita bisa melihat Bapak Ibu Saudara yang kekasih bahwa harapan semacam ini adalah satu hal yang luar biasa. Bagaimana cita-cita daripada keinginan Tuhan adalah bahwa kerajaan Daud tetap hidup. Mereka boleh menerima janji-janji yang pernah Allah berikan kepada nenek moyang mereka. Dengan demikian mereka terus akan bertambah-tambah di dalam kemuliaan. Akan tetapi kemuliaan itu dikatakan hanya kemuliaan yang sifatnya memenuhi bumi yang sementara. Namun kita bisa melihat pada akhirnya umat Tuhan itu akan benar-benar melihat bagaimana umat Tuhan mencerminkan kemuliaan Tuhan itu sendiri. Demikianlah bagaimana kerajaan Allah yang bersifat universal, mencangkup semua orang-orang beriman yang berasal dari segala bangsa, dan kemudian negerinya tidak ada batasnya. Ayat 16 menyatakan, ya Tuhan, dalam kesesakan mereka, mereka mencari Engkau. Ketika hajaran-Mu menimpa mereka, mereka mengeluh dalam doa. Ayat 16 menyatakan pada kita bahwa umat kemuliaan Tuhan bukanlah umat yang selalu dimanjakan, tetapi satu umat yang kemudian akan belajar di dalam keadaan kesesakan dan penderitaan. Bagaimana mereka belajar untuk menantikan dan mencari Tuhan. Tuhan menghajar dan mendidik mereka sehingga mereka berkeluh kesah. Bukan dalam suasana memberontak, melainkan mereka belajar untuk terus berdoa. Mereka terus semakin diuji, semakin dewasa di dalam iman mereka kepada Tuhan. Ayat 17 dan 18 juga mengingatkan kepada setiap kita. Seperti perempuan yang mengandung yang sudah dekat waktunya untuk melahirkan. Menggeliat kesakitan, mengerang karena sakit beranak. Ayat 17 dan 18 ini mengisahkan kepada kita bagaimana cita-cita tersebut mereka ingat pada masa lampau. Bagaimana mereka berusaha untuk menggunakan kekuatannya sendiri. Tetapi mereka kemudian mengingatnya sebagai satu penderitaan dan kegagalan karena mereka tidak mampu melakukan semuanya itu. Kita bisa melihat gambaran seperti wanita yang tengah hamil tua, mengalami banyak kesukaran, dan tetapi kita bisa melihat ketika semua tenaga dikerahkan untuk mengatasinya, sia-sia belaka, seolah-olah hanya melahirkan angin belaka. Menggeliat dan mengerang karena sakit, menunjukkan puncak usaha perjuangan yang berat. Tetapi untuk itulah bagaimana kita melihat keadaan kita di hadapan Tuhan. Dengan segala upaya dan kekuatan kita sendiri, kita tidak mungkin bisa mengerjakan keselamatan kita sendiri. Ketika kita berusaha untuk semakin menjauhkan diri kita daripada Tuhan, maka kita tidak mungkin akan bisa berusaha. Oleh sebab itu kita bisa melihat bagaimana kemuliaan Tuhan, kebenaran Tuhanlah yang akan melepaskan kita dari segala kungkungan dosa dalam kehidupan kita. Ayat 19 dan 21 kita melihat dalam ayat 19 bagaimana Tuhan orang-orangmu mati akan hidup pula. Mayat-mayatmu akan bangkit pula. Hai orang-orang yang sudah dikubur di dalam tanah, bangkitlah dan bersorak-sorailah. Ayat ini mengingatkan kita kepada dalam hidup kita bagaimana kita boleh melihat bahwa Tuhan memberikan harapan. Tuhan memberikan satu harapan yang baru dalam kehidupan kita. Bahwa ada kemenangan atas maut. Yang dimaksudkan bahwa orang-orang mati adalah bahwa orang-orang yang beriman di sini, ya, mereka merupakan kesatuan umat yang menjadi milik Tuhan. Mereka kemudian akan dibangkitkan untuk menerima kebenaran Tuhan dan kehidupan yang baru. Kita bersyukur bahwa
Tuhan inginkan kita menjadi umat yang bangkit dan bersorak-sorai. Karena apa yang sudah Tuhan perbuat di dalam kehidupan kita. Sudah tiba saat dan waktunya bagaimana kita bangkit. Bagaimana kita menyatakan bahwa Kristus yang memberikan kehidupan kepada kita. Bagaimana Tuhan yang membangkitkan kita dari kematian itu. Kematian orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah suatu hal yang kemudian mereka menjadi umat yang bersorak-sorai, memuji Tuhan untuk kebenaran dan kemuliaan nama Tuhan. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara yang kasih, kita patut bersyukur di dalam pasal yang ke-26 ini kita bisa melihat bahwa kelepasan bagi umatnya dinyatakan dan diberikan oleh Allah. Kita bersyukur menjadi umat daripada pilihan Tuhan. Sehingga kita semua boleh bersorak-sorai untuk kemenangan yang Tuhan berikan bagi kita semua. Mari kita bersyukur pada Tuhan bahwa Tuhanlah yang akan terus menyempurnakan firman-Nya. Sebentar sore juga kita akan mendengarkan pemaparan yang disampaikan oleh Bapak Penatua Lindra. Kita kiranya akan memberikan waktu dan kita juga akan belajar kembali bersama-sama. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan kalau pada siang ini firman-Mu sudah disampaikan. Begitu sederhana, tetapi biarlah kiranya Tuhan yang akan menyempurnakannya. Tuhan memberkati, Tuhan memimpin, sehingga Tuhan juga akan terus memberikan pertolongan. Pendalaman Alkitab ini boleh terus berlangsung, karena Roh Kudus Tuhan yang memberikan pertolongan bagi kami. Terpuji nama Bapa, kami bersyukur pada siang ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai di sini Bapak Ibu pendalaman Alkitab siang ini, dan kita nanti sore akan mendengarkan secara live daripada Bapak Penatua Lindra Haryanto. Makasih, Tuhan memberkati.